Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Usdian dalam M+ Menyapa. Saat ini saya sudah bersama dengan salah satu guru yang sangat kece. Gak kalah kece ya, Wawan paling kece, paling badai. Siapa lagi kalau bukan Ustadzah Onet? Ada yang udah kenal, ada yang belum kenal gak sih? Ada nggak? Kalau kelas 7 kayaknya belum kenal deh, Us. Ya. Coba deh kenalan dulu. Oke, nama saya Nurhanita Ardinengse. Biasanya anak-anak manggil saya Us Onet. Nggak tahu kenapa mereka lebih akrab manggil saya Us Onet. Bukan Ustadzah Nur ya? Oh, bukan. Tapi kalian boleh manggil saya Usnita. Gitu. Oke, Ustadzah tuh guru apa? Saya guru bahasa Indonesia kelas 9 ya. Jadi kalau di kelas 9, kamu pasti ketemu sama Ustadzah Onet. Selain jadi guru apa, Us? Di M+. Jadi selain jadi guru kelas 9 bahasa Indonesia kelas 9, saya juga mengampu beberapa lomba. Jadi kalau misalnya kamu mau ikut lomba di sini ada pidato, kemudian ada mendongeng gitu. Kamu bisa gabung sama Usonet. Nanti kita akan latihan bersama gitu. Kayaknya ya. seru banget deh kalau latihan sama Ustadzah. Oh, jelas. Harus semangat ya kalau latihan sama Usonet. Lombanya apa tuh, Us? Lombanya yang tadi itu, misalnya kamu pidato sama Sonet. Tapi sebelum kamu berpidato, kamu harus latihan dasar dulu. Jadi kalau misalnya kita ada di panggung tuh, kita harus latihan dasar. Dari latihan olah vokal, kemudian badan kita harus gerak nih Usdian, biar panas gitu. Berarti kan. latihan fisik juga ya? Iya, harus. Jadi nggak cuma kita bisa pidato di depan orang banyak, tapi kita juga harus gestur tubuh kita harus sudah siap untuk berpidato di depan orang banyak. Begitu. Kayaknya Ustadzah Onet ini Ustadzah yang galak deh kalau latihan. Galak, iya. Anak-anak tuh biasanya gitu, Dian. Biasanya anak-anak kalau misalnya ngomong atau dengar kata Us Onet gitu, biasanya tuh, aduh galak banget gitu. Padahal saya tuh cuma ingin kayak mendisiplinkan anak-anak ketika mereka latihan. Karena apa? Mereka kalau ikut latihan harus punya target Usdian. Jadi kalau misalnya kamu ikut latihan lomba, kamu harus punya target. Jangan sampai kamu ikut lomba cuma lomba aja deh, biasa aja deh, ngikut aja deh gitu. Jadi harus punya target. Jadi gimana caranya supaya kita sampai ke target itu? Kita harus disiplin dalam latihan. Gitu. Jadi biar nggak sia-sia ya, udah meninggalkan pelajaran kan. Kalau latihan itu kan kejar target, berarti kan dia juga harus mengorbankan mata pelajaran misalnya masih waktunya KBM dia harus latihan kayak gitu ya, Us ya. Iya, jadi selama kamu latihan, kamu juga punya semangat tinggi untuk nanti setelah itu aku harus mengejar ketertinggalanku. Jadi anak-anak yang ikut latihannya Usonet itu biasanya akan semangatnya jauh lebih tinggi gitu. Jadi karena apa? Karena mereka pokoknya harus punya target akademis maupun non akademis. Berarti sesuai banget dengan ini mentalitas juara M+. Oh iya. Kayak lagunya tuh, Us. Oh, ada lagunya tuh mentalitas Iya, juara M+. di Mars Ada M+. yang hafal Mars M+ enggak? Terus dia apa enggak? Hafal dong. Ya, kita nyanyi bersama di refnya ya. Iya. Oke. Disiplin, Belajar, berani, patuh pada guru, bekerja keras, konsisten dan sportif, dijunjung tinggi. Tuh, jadi kita itu kalau lomba harus sportif, Usdian. Kalau misalnya kita lomba, terus ketemu lawan-lawan kita harus sportif. Kenapa? Kalau lawan kita itu memang hasilnya lawan kita itu lebih baik dan dia itu ketika penampilannya lebih baik, kita harus sportif. Kita harus mengakui kekalahan kita dan kita harus semangat lagi untuk pertandingan berikutnya, Usdian. Karena memang mereka layak ya, Iya. dan kita jadi lebih introspeksi diri. Ya, gitu harus. ya. Jadi kenapa kalau misalnya kita latihan tuh mesti sungguh-sungguh, Usdian? Karena apa? Karena tadi kita punya target. Kalau udah punya target, kita pasti nggak pengen banget piala juara satunya itu keraih oleh orang lain. Iya dong, siapa sih yang mau kalah gitu Iya, loh. benar. Jadi kamu udah capek-capek ngeluangin waktu untuk latihan, tiba-tiba kamu nggak sungguh-sungguh dalam latihan, terus kamu akhirnya nggak dapetin apa-apa karena kamu nggak punya tujuan dan nggak punya target. Itu tadi tentang lomba ya. Kalau balik lagi ke pekerjaan Ustadzah selaku guru bahasa Indonesia, kan tadi fokusnya kelas 9. Berarti tips-tips kalau sekarang tuh apa ya, Us? Bukan UNBK ya? Sekarang udah nggak ada UN. Iya, apa itu Tapi namanya? karena bahasa Indonesia itu adalah bahasa pelajaran dasar ya. Di SD kamu dapat bahasa Indonesia, di SMP juga dapat, di SMA juga iya. Maka kamu bahasa Indonesia itu kamu harus pelajarin tuh sampai kamu nanti masuk perguruan tinggi juga masih ada bahasa Indonesia. Jadi tesnya masuk perguruan tinggi salah satunya adalah pelajaran bahasa Indonesia. Iya, Tetap
bahasa Indonesia harus dijunjung tinggi nih Us. Walaupun bahasa ibu tapi malah sulit ya Us. Iya, Iya kan? biasanya anak-anak gitu, matematikanya 100 Ustazah, tapi aku bahasa Indonesianya 70 Ustazah, kenapa ini? Nah, berarti ada kebiasaan kamu di bahasa Indonesia ini yang nggak diterapin. Padahal aturan-aturan di bahasa Indonesia itu sebenarnya kalau misalnya kita mau pakai sehari-hari, sebenarnya tuh enak banget dan kita jadi tahu mana nih kata, kayak misalnya kata baku, tidak baku. Misalnya gini Us Dian mau antri apa antre nih? Antre ya? Nah, ya, Bener dia kan? ini pinter banget ya, yang betul antre. Tapi anak-anak suka bilang, aku mau aku antrian dulu, antrian nomor berapa gitu. Mungkin kalau bahasa Jawa biasa bilang antri kali ya, jadi Oh, iya, antri gitu ya. Iya, iya. Jadi ada antre, ada komplit. Kalau komplit sama komplit itu komplit ya, jangan komplit. pakai E ya? Pakai E, nggak pakai I gitu. Misalnya seperti itu sih Ustian. Mau ke mana? Ke apotek gitu. Ada Itu apotek masih ya. logat Jawa. Iya, pakai Padahal- E. Jadi kalau profesi jadi apoteker ya. Iya, iya, apotek. Atlet juga atletik, bener ya? Iya, atlet. Nggak ada atletik ya. Iya. Oke, berarti itu tips-tipsnya ya Ustazah ya. Ada tips-tips tambahan lagi nggak? Apa ya, pokoknya kalau bahasa Indonesia tuh biar kamu kita nggak usah lihat nilai dulu, kita biasakan dulu, kamu suka dulu berbahasa Indonesia karena bahasa ibu juga kan. Iya. Gitu. Jadi sering gunakan bahasa-bahasa yang baku, sering gunakan bahasa-bahasa yang memang sesuai dengan aturan gitu. Jadi kalau misalnya kita suatu ketika nggak tahu kita mengucapkan sesuatu yang tidak sesuai dengan aturan, maka kita sudah tahu tuh sebenarnya bakunya apa gitu Ustian. Jadi dibiasakan aja sih sebenarnya Us, biar kita enak. Berarti tetap kita update-nya juga baca kamus gitu Us. Oh ya, kamus ya. Jadi memang salah satunya adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia. KBBI itu yang benar-benar dipakai untuk pedoman kita supaya kita itu mana yang baku, mana yang enggak gitu. Tapi kita nggak mungkin ya kemana-mana bawa kamus. Nah, jadi kita kalau misalnya sudah tahu baku dan tidak baku, apalagi kalau sekarang bisa menggunakan kamus KBBI V atau 5, KBBI online gitu. Kamu bisa di gadget kamu atau di gawai kamu bisa kamu buka sewaktu-waktu kamu membutuhkan, kamu bisa buka kemudian kamu pakai sehari-hari gitu. Apalagi sekarang tuh gadget memudahkan kita ya dalam literasi itu tadi. Betul sekali Usdi. Oke, makasih banget Ustazah. Sama-sama Kelihatan banget Dian. nih. Ustazah tuh juga selain jadi guru juga ini ya main teater kan? Oh iya. Teater apa teater ya? Oh ya, teater. Teater ya. Saya biasanya main drama, main teater begitu. Jadi berbagi pengalaman. Selain saya guru bahasa Indonesia, saya juga suka banget sama dunia panggung tuh. Berperan memerankan diri saya sebagai orang lain di dalam panggung itu. Pernah di Amplas ada ketoprak tuh. Nah, besok kalau misalnya ada event-event lagi tuh tentang panggung perpanggungan ya Usdian, siapa tahu kita bisa mengadakan acara seperti itu. Iya. Jadi Usdian juga bisa berperan di dalamnya. Nanti kita belajar bersama di dunia perpanggungan. Iya, keren kan Ustazah satu ini, multi talenta juga dan juga saking multi talent apapun dibahas. Ya. Kalau sama Onet itu ibaratnya tuh tanpa titik ya. Jadi orang yang penuh dengan koma. betul. Iya nggak sih? Jadi kalau udah ngomong nih ngerocot, dan kalau anak-anak udah dibenerin titik koma gitu udah panjang lebar iya begitu. Jadi panjang jadi kesannya. yang kesannya galak gak galak ya. Iya. Ya tapi sesuai apa ya, mengikuti kalau lagi butuh galak ya. Iya, sebenarnya tuh galak itu kalau misalnya nggak kenal aja. Jadi kalau misalnya kamu belum kenal sama Ustazah, biasanya aduh Sonet galak, tapi kalau udah dekat, galaknya Sonet tuh kayak ada tujuannya gitu untuk mendisiplinkan kamu supaya kamu lebih baik lagi, lebih oke lagi. Coba dong ekspresi, kan tadi katanya bilang main teater ya. Nah, ekspresi muka misal marah atau lagi gimana, coba bisa nunjukin? Misalnya kayak gini nih. Apa nih? Kira-kira ekspresi apa tuh? Kira-kira ekspresi apa? Ada yang bisa nebak nggak? Marahkah? Nangiskah? Sedihkah? Apa tuh? Kita kalau misalnya udah lihat waktu nih, kekejar waktu, ya khawatir, gelisah, takut terlambat gitu misalnya Ustazah Dian. Jadi misalnya di panggung itu biasanya kita melakukan sesuatu tuh 2 kali lebih dalam gitu gerakannya daripada yang kenyataannya. Misalnya ngambil sesuatu, maka itu hiperbola gitu, dilebih-lebihkan gitu. Bukan karena lebay ya sebenarnya. Enggak juga sih. Jadi ada batas-batasannya. Nanti belajar banyak nih, apalagi di Amplas nih. Ada ekstranya juga kan Us, Iya. ada ekstra teater di Amplas. Kamu boleh gabung di ekstra teater di Amplas.
Cuma karena kan ini pandemi, teaternya masih Iya. vakum dulu. Semoga ini pandeminya cepat berlalu ya, iya, Us ya. tapi Jadi kita juga bisa belajar sama Onet ya. boleh banget. Bisa langsung, aku mau belajar ini, aku mau audisi ini, aku mau ikut lomba ini, bisa ya. Silakan. Apalagi kalau sekarang kalau misalnya kamu nggak ada ekstra teater nggak bisa karena ada pandemi, kamu boleh ikut tuh kayak lomba-lomba cerpen, lomba puisi, boleh tuh di Amplas kan juga ada lomba cerpen, puisi, banyak banget. Pokoknya bakat kamu nih, tulis menulis nih, literasi nih bisa nih tercover di Amplas. Seru banget ya kalau sama Sonet itu tadi, koma nggak ada titiknya. Kayaknya bakalan dilanjut lain waktu lagi deh. Oke, Usdian. Ya, Siap. makasih ya. Sama-sama Usdian. Oke, segitu dulu ya anak-anak. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, subscribe, dan komen.